Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dewi Hurun selaku dosen psikologi umum dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang emosi dan perasaan. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Mailinda Restudewanti, NIM 2007016070. Yang kedua, Liana Maulida Himatul Husna, NIM 2007016051. Yang ketiga, Khairus Sabihin, NIM 2007016073. Yang keempat, Janatul Firdaus Nawangwulan, NIM 2007016067. Yang terakhir, Adam Dava Muhammad, NIM 2007016064. Bab 23 yaitu emosi dan perasaan. Kami akan menjelaskan apa itu pengertian emosi dan emosi menurut para ahli, jenis-jenis emosi, dan pengertian perasaan menurut para ahli. Pengertian emosi. Secara etimologis, emosi berasal dari kata Prancis emotion, yang berasal lagi dari émovoir, sex, yang berdasarkan kata lain émover, artinya keluar. Dengan demikian, secara etimologi, emosi berarti bergerak keluar. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi penilaian positif dan negatif yang kompleks dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Teori-teori emosi. Teori James Lange. Emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James menyatakan bahwa emosi adalah etika kita merasa sedih, menangis, marah, ketakutan. Kedua, teori Cannon-Bart. Emosi adalah emosi yang dirasakan dan direspon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri. Ketiga, teori kognitif tentang emosi. Teori ini memandang emosi dari hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh. Ketiga, teori emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi berjalan beriringan atau bersamaan. Emosi ditetapkan sebagai suatu rangkaian dari emosi. Emosi merupakan motivasi atau dorongan. Jenis-jenis emosi. Yang pertama, cinta. Cinta ini adalah salah satu emosi yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia biasanya akan mencintai hal-hal yang membuatnya bahagia, aman, dan nyaman. Yang kedua, benci. Manusia yang merasakan emosi kebencian akan merasa ketidaksukaan kepada hal-hal yang tidak membuatnya bahagia, mendatangkan kesedihan atau menyakiti dirinya. Yang ketiga, takut. Salah satu yang kerap dirasakan adalah takut. Ketika merasa terancam atau merasa berada pada situasi yang gawat, seseorang akan merasa takut karena merasa bahwa situasi itu dapat membuat dirinya tersakiti secara fisik atau mental. Yang keempat, marah. Ketika suatu kehendak atau harapan seseorang terhadap suatu hal tidak terpenuhi karena adanya hambatan tertentu, maka bisa saja emosi alami yang muncul adalah rasa marah. Yang kelima, malu. Perasaan ini akan muncul ketika seseorang merasa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tercela atau mempertaruhkan harga dirinya. Yang keenam, dengki. Rasa dengki adalah yang dimiliki oleh banyak orang. Hanya kadarnya berbeda-beda setiap orang. Yang membedakan adalah kemampuan orang untuk mengelola perasaan negatif berupa dengki ini di dalam dirinya, sehingga tidak dapat menguasai seluruh tindakan serta sifatnya. Yang ketujuh, cemburu. Ketika seseorang merasa cintanya tersaingi terhadap suatu objek, maka hal ini melahirkan perasaan cemburu dan semangat untuk bersaing memperlihatkan yang terbaik terhadap objek cintanya. Yang kedelapan, gembira. Emosi gembira akan dirasakan apabila seseorang merasa bahagia, dan itu berarti ada suatu hal yang akan menyenangkan hatinya.
Yang kesembilan, terkejut. Emosi berupa perasaan terkejut akan dirasakan apabila seseorang tidak mempunyai persiapan atau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Yang kesepuluh, sedih. Sedih adalah salah satu emosi yang dirasakan ketika seseorang mengalami hal yang mengecewakan dan menyakiti hatinya. Pengertian perasaan. Perasaan atau dalam istilah lain disebut renjana adalah gejala psikis yang memiliki sifat khas subjektif yang berhubungan dengan persepsi dan tahlami sebagai rasa senang, tidak senang, sedih, gembira dalam berbagai derajat atau tingkatan. Setiap individu memiliki intensitas atau derajat perasaan yang berbeda, walaupun menghadapi situasi yang sama. Kualitas perasaan ditentukan oleh perasaan senang, tidak senang, gembira, sedih, simpati, antipati. Ciri-ciri perasaan. Menurut E.B. Titchener yang mengupakan bahwa perasaan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, perasaan dapat dilihat identitasnya, yaitu kuat atau lembutnya perasaan itu, misalnya perasaan jengkel sekali, agak jengkel, sangat jengkel, sedikit gembira, dan sebagainya. Yang kedua, perasaan dapat dilihat kualitasnya sehingga kita dapat membedakan perasaan sedih dengan gembira, kecewa dengan takut, dan sebagainya. Yang ketiga, perasaan yang menghinggapi seseorang untuk suatu jangka waktu tertentu. Ada perasaan yang sebentar hilang, tetapi ada juga perasaan yang bertahan lama. Suatu perasaan yang sukar dihilangkan adalah perasaan. Jenis perasaan. Bigot DGK 1150 memberikan tindakan perasaan sebagai berikut. A. Perasaan keinderaan, yaitu perasaan yang berkaitan dengan alat indera. Misalnya perasaan yang berhubungan dengan pengecapan, misal rasa asin, manis, pahit, dan sebagainya. Perasaan psikis atau kejiwaan dibedakan. Yang pertama, perasaan intelektual, yaitu perasaan yang ditimbul apabila orang dapat memecahkan suatu soal atau mendapatkan hal-hal baru sebagai hasil kerja dari segi intelektualnya. Perasaan ini juga mendorong individu dalam berbuat dan merupakan motivasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perasaan kesusilaan, yaitu perasaan yang timbul apabila orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk menurut norma-norma kesusilaan. 3. Perasaan keindahan atau perasaan estetik, yaitu perasaan yang timbul apabila orang mengalami sesuatu yang indah atau yang tidak indah. 4. Perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial, yaitu perasaan yang timbul dalam hubungannya dengan interaksi sosial, yaitu hubungan individu dengan individu. 5. Perasaan harga diri. Perasaan ini dapat positif apabila individu dapat menghargai dirinya sendiri dengan secara baik. Sebaliknya, perasaan harga diri ini dapat negatif apabila seseorang tidak dapat menghargai dirinya sendiri secara baik. 6. Perasaan ketuhanan. Perasaan ini timbul menyertai kepercayaan kepada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat serba sempurna. Perasaan ini merupakan perasaan tertinggi atau terdalam. Perbuatan manusia yang luhur, yang suci, bersumber pada perasaan ketuhanan ini. Dengan perasaan ketuhanan, segala sesuatu akan tertunjuk kepadanya. Kesimpulan, segala tindakan yang dilakukan oleh manusia didasari pada kejiwaan hati yang berada dalam pengaruh lingkungan keluarga atau masyarakat. Kemudian, keadaan ini menjadi pemicu awal tingkah laku serta emosional seseorang. Emosi dan perasaan memiliki definisi yang hampir sama, yaitu di mana keadaan manusia menghasilkan penilaian positif dan negatif
terhadap suatu hal. Jenis-jenis emosi dan perasaan meliputi sedih, senang, marah, malu, dengki, terkejut, takut, benci, cinta. Sekian, terima kasih.